tiga negara itu dan mereka cukup aktif dalam melakukan kejahatan siber. Dan juga mereka merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Ada puluhan ribu orang bekerja di sektor ini. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan atau skill mereka digunakan untuk ikut dalam judi online ini. Anda kembali di Instastory. Kejahatan dunia digital semakin merajalela. Mulai dari maraknya judi online, kasus deepfake pornografi anak, hingga hoax politik yang terus bermunculan. Publik bertanya-tanya, seberapa siap pemerintah melindungi masyarakat di tengah derasnya arus dunia digital? Lalu apa langkah konkret Kementerian Komdigi dalam menghadapi ancaman dunia maya? Berikut wawancara khusus saya bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, beberapa waktu lalu. Ya, pemirsa Instastory, saat ini saya sudah berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nezar Patria, mengenai persoalan-persoalan yang ada di dunia digital nih. Salah satunya yang akan kita bahas pertama mengenai judi online. Pak Nezar, bagaimana nih Pak Nezar dengan maraknya situs judi online yang nampaknya mati satu tumbuh seribu, Pak? Dengan adanya regenerasi situs judi online di internet, apakah pemerintah optimis bisa menang melawan judi online ini? Ya, yang pertama negara harus menang dong melawan kejahatan online ini. Dan untuk melakukannya, pemerintah sudah menyusun sejumlah strategi, termasuk juga mengajak semua pihak yang terkait ya. Misalnya dari Komdigi ada timnya, lalu juga ada di aparat penegak hukum. Kita kerjasama dengan Cybercrime Mabes Polri, kita bekerjasama juga dengan BSSN, kita bekerjasama juga dengan OJK dan juga PPATK. Nah, jadi ada satu koordinasi dan kolaborasi yang cukup intens untuk mencoba mengatasi yang namanya serangan judi online ini ya. Serangan konten judi online ini luar biasa, memang sangat masif. Nah, untuk ilustrasi saja, selama 1 tahun belakangan kita sudah memblokir 3,2 juta konten judi online selama 1 tahun ini. Lalu ada 31.929 rekening yang diblokir. Rekening yang diblokir termasuk 5.900 wallet yang juga kita blokir. Jadi modus transaksi yang dilakukan oleh judi online ini juga semakin kreatif dan semakin beragam, gitu ya, Mbak Angel. Kemudian kita juga mengidentifikasi sejumlah rekening-rekening yang dipakai untuk transaksi judi online ini, dan kita berkoordinasi dengan PPATK agar ada investigasi lebih lanjut sehingga kita bisa lihat aliran uangnya, gitu kan. Ya, salah satu prinsipnya kan follow the money. Jadi kemana uang itu ditransfer segala macam. Jadi kita tahu jejaring yang sedang dibangun oleh mereka. Jadi para oknum ini benar-benar berusaha untuk menguasai baik itu platform ataupun... Iya, mereka sangat agresif dan mereka ini punya jejaring transnasional, gitu ya. Mereka tuh punya jejaring bukan cuma di Indonesia, dan memang produksinya tidak di Indonesia. Sepanjang pantauan dari APH, polisi ya, dalam hal ini, tapi lebih banyak diproduksi di negara-negara ASEAN ya, sejumlah negara ASEAN ya. Kita sebut aja lah, ada Myanmar di situ, ada Kamboja, ada Laos, dan ini menjadi semacam scam compound yang ada di 3 negara itu, dan mereka cukup aktif dalam melakukan sejumlah kejahatan siber. Dan juga mereka memperkuat di sisi hulu mereka sendiri ya. Satu, mereka merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Ya, kita ketahui dari data yang kita dapatkan dari kedutaan besar ya, itu ada puluhan ribu orang bekerja di sektor ini dan mereka berasal dari Indonesia. Pada umumnya mereka nggak tahu kalau ini digunakan untuk, atau tenaga mereka digunakan atau skill mereka digunakan untuk ikut dalam judi online ini atau memproduksi atau memperkuat industri judi online di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu.
Dan kita sudah bekerja sama dengan pemerintah negara-negara ASEAN juga, dan ada satu komitmen untuk saling bertukar informasi dan juga melakukan penegakan hukum gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang kita juga harus pahami, misalnya judi di sejumlah negara ini kategorinya legal buat mereka, jadi bisa buka kasino, bisa buka segala macam gitu. Nah, kasino-kasino ini juga punya versi online-nya. Nah, tadinya ditujukan untuk negara-negara sekitar gitu ya. Ada yang Thailand, ada yang segala macam, tapi belakangan mereka melihat pasar Indonesia juga, sehingga mereka butuh tenaga-tenaga dari Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Sehingga ramailah yang ke sana gitu, direkrut oleh jejaring mafia judi online ini. Tadi Bapak bilang ini juga melibatkan negara-negara lain. Tadi juga sempat menyampaikan bagaimana kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Lantas bersama dengan negara lain, bagaimana kerjasamanya Pak untuk memberantas ini? Kita punya semacam jalur koordinasi, ya, jalur koordinasi pastinya. Nah, bagaimana memberantasnya itu harus dikerjakan dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu misalnya, ya kita mengidentifikasi jejaring yang terkait dengan pasarnya di Indonesia, mata rantainya kita putus gitu. Dan tentu saja bukan yang diproduksi di sini ya, bisa langsung kita tutup situsnya atau segala macam, tapi ini judi online yang diproduksi di luar gitu, sehingga kita harus mengidentifikasi jalur masuknya lewat mana. Nah, ini memang kerja yang cukup intens ini Mbak Angel ya. Kita di Komdigi punya satu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang salah satunya adalah mengawasi konten-konten judi online ini. Kita harus yakinkan bahwa ruang digital kita itu bisa bersih dari konten-konten negatif ini ya, terutama judi online yang masuk begitu dalam dan korbannya adalah kebanyakan rakyat kecil. Dan kita cukup aware dengan soal ini, kita selalu memberikan perhatian besar dan pemerintah sendiri memberikan dukungan yang sangat besar. Presiden sendiri mengatakan bahwa ya ini judi online harus diberantas, dan jadi kita melaksanakan tugas-tugas dan juga target-target yang sudah diberikan. Ada strategi yang berbeda nggak Pak? Atau inovatif strategi lainnya untuk memberantas ini? Mungkin seperti penggunaan kayak AI atau mungkin ada tim lain, tim khusus seperti itu? Ya, kita menggunakan teknologi yang sama digunakan oleh si pelaku ya. Artinya begini, untuk memblokir itu kita harus tahu juga teknologinya apa. Dan kita tahu bahwa mereka beternak yang namanya domain atau URL itu juga menggunakan artificial intelligence atau setidaknya machine learning ya. Jadi dia bisa buat predictive analysis terhadap penyebaran konten-konten judi online di situs-situs. Jadi kalau diblokir, dia udah punya roadmap-nya sendiri gitu, atau tepatnya journey-nya gitu. Kalau dia kasih umpan begini, pasti nanti akan diblokir. Nah, kalau diblokir, dia udah memberikan navigasi buat pemain-pemainnya itu untuk masuk lewat jalur yang lain. Nah, bahkan mereka mengirimkan linknya itu ke media sosial. Bukan membuka akun media sosial, tapi bermain di komentar-komentar, di mana akun-akun yang cukup banyak followersnya, biasanya ada konten-konten yang disukai oleh publik gitu. Nah, biasanya di komennya mereka juga menyisipkan itu. Menyisipkan kode-kode ataupun link gitu ya, untuk bisa masuk ke judi online. Dan bahkan juga di platform seperti WhatsApp segala macam, mereka bermain cukup cerdik gitu untuk mencoba mempublikasikan link judi online ini. Dan buat para pemain yang sudah candu, menurut laporan yang kami terima, mereka seperti punya insting gitu kemana mereka harus pergi, karena ada patternnya di para pecandu ini. Lalu Pak, ini tadi Bapak sempat bilang bahwa aliran dananya itu masuk ke e-wallet segala dan lain-lain. Koordinasi dengan OJK ataupun BI untuk memutus ini seperti apa? Oh, cukup intens. Kita punya forum yang cukup intens untuk bertemu ya, dalam rangka mengupdate progres
temuan-temuan. Jadi ada yang dilakukan oleh bank juga melakukan patroli mereka sendiri, melihat anomali-anomali dari rekening ke rekening yang dorman, tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan di sana, atau ada akun yang dimiliki oleh seseorang setelah mereka melakukan KYC ya, Know Your Customer gitu, dan ternyata antara profesi dengan penghasilannya itu kok kelihatannya agak aneh gitu ya. Ya seorang pedagang kecil bisa bertransaksi sampai 2 miliar satu hari, itu agak mencurigakan. Lalu coba diikuti patternnya, lalu diselidiki, kita serahkan sama PPATK dan lain-lain. Nah itu terlihat bagaimana journey uang itu mengalir. Itu yang kemarin juga sempat diungkap PPATK ya Pak, mengenai sampai berapa triliun. Oh iya, betul. Di pusaran judul. Karena akun-akun dorman ini jadi sasaran mereka memang. Oke. Lantas Pak, bagaimana kinerja dari Komdiki sendiri untuk upaya penegakan hukum judol maupun juga menyeimbangkan dengan literasi, pendekatan literasi ke masyarakat mengenai bahaya judol ini seperti apa? Iya, kalau untuk penanganan judol, kita sudah melakukan semacam koordinasi dengan lintas lembaga kementerian ya, dan kita bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Komdiki juga. Kita bekerjasama dengan platform cukup kooperatif, memberikan laporan hampir setiap bulan apa yang mereka lakukan terhadap judi online ini. Mereka melakukan patroli gitu ya, community patrol gitu untuk ngelihat mana akun-akun yang biasa digunakan oleh mereka yang bermain judi online atau para kreator judi online. Laporan untuk itu cukup lengkap ya, sehingga ini jadi bahan buat kita. Lalu kita punya juga sejumlah situs untuk publik, misalnya aduan konten, lalu kemudian juga cek rekening.id untuk melihat apakah rekening yang digunakan untuk transaksi judi online atau bukan, atau kegiatan kriminal yang lain. Nah, itu kita mendapatkan datanya dari PPATK, dari bank dan lain-lain yang biasa digunakan untuk scam, untuk penipuan dan lain semacamnya. Jadi dengan cepat warga bisa tahu kalau ada permintaan untuk transaksi dan juga transfer uang ke rekening tertentu. Itu langsung diketahui kalau itu rekening judi online. Kan sering gitu ada penipuan, kalau Anda ingin mendapatkan hadiah ya kirimkan uang administrasi segala macam gitu ya. Nah, jadi kita harap masyarakat cukup aware juga untuk soal ini dan tidak mudah terkecoh dengan sesuatu yang terlihat too good to be true. Itu aja sih kuncinya. Jadi too good to be true nih, tiba-tiba Anda dapat hadiah 5 juta from nowhere gitu, ya kan? Kritis ya, Pak? Harus kritis. Ya, jadi cek rekeningnya, kemudian jangan buka identitas kita, jangan berikan password kita. Ini penting sekali. Ini sangat basic, tetapi banyak sekali korbannya justru terperosok gara-gara abai dengan soal-soal yang sangat basic ini. Pak, mengenai permasalahan di dunia digital ini kan marak. Mungkin selain judi online, kita juga bisa bicara mengenai deepfake porn anak, yang juga semakin marak begitu orang. Bagaimana langkah cepat Komdiki ini supaya pelaku lekas ditindak dan juga itu tadi korban terlindungi? Ya, yang pertama child online porn ini atau pornografi online anak gitu ya. Ini sudah menjadi perhatian kita dan kita bekerja sama dengan banyak pihak. Ya, lagi-lagi kita harus bersama dengan banyak pihak untuk melihat ekosistem kejahatan ini. Karena begini, mereka menyasar anak-anak lewat media sosial. Jadi anak-anak bermain media sosial biasanya. Nah, dari sana mereka coba profiling, gitu. Dan umumnya anak-anak di bawah umur yang menjadi sasaran. Macam-macam. Jadi mereka membuat anak sebagai objek gitu ya, yang kemudian dibuat sintetik videonya gitu. Sintetik video itu artinya gambar anaknya itu ada, ya wajahnya ada. Misalnya ya anak itu bersekolah di salah satu SMP di Menteng misalnya, ya perempuan, dan ada wajahnya, memang dia ada sekolah di situ, tapi dia diperankan sebagai
bermain film porno gitu. Nah, tapi itu di-generate oleh AI. Gitu. Jadi menyebar kemudian, dan ini tentu saja konten-konten gitu langsung kita take down. Ada juga yang memang aplikasi-aplikasi buat apa ya, mereka yang punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan seksual pada anak. Itu aplikasi yang bisa misalnya foto seorang anak, terus bajunya itu bisa dilepaskan. Itu banyak kasusnya, dan umumnya korban ada yang mengadu, ada yang juga malu untuk mengadu. Ada juga anak-anak yang di bawah umur terkena rayuan untuk ya tampil secara tanpa busana di video ataupun foto gitu. Kemudian itu disebar dan menjadi objek untuk melakukan kejahatan. Dan itu sebabnya kita coba melindungi anak-anak kita dari konten seperti ini, dan pemerintah sudah mengeluarkan PP Tunas juga ya untuk melindungi anak-anak kita, dan kita harapkan platform cukup aware untuk membatasi usia anak, dan juga kita minta orang tua itu juga melakukan pengawasan yang cukup intens untuk anak-anak yang punya akun media sosial. Makanya sekarang udah mulai banyak aturan ya Pak di platform-platform itu ya betul. Pak. Untuk itu memang dari koordinasi juga dari... Betul. Dan itu sebetulnya berlaku secara global gitu. Ada sejumlah negara-negara yang mungkin belum punya aturan itu sehingga tidak begitu tegas dalam pelaksanaannya. Tapi dengan negara yang punya aturan itu, platform biasanya mencoba comply dengan aturan yang ada. Tapi yang bermain di luar platform-platform yang umum ini apakah juga ada Pak? Misalnya mungkin melalui link-link gitu? Ada juga di luar platform itu, ada yang di situs-situs ya. Iya. Ada, dan menyebarnya lewat platform media sosial juga. Kalau kita misalnya di WhatsApp katakanlah gitu, kita masuk di channel gitu. Nah, di channel itu ada sejumlah channel-channel yang memang isinya, kontennya mengarah kepada itu semua. Kalau itu di platform misalnya kayak WhatsApp, atau yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di X juga. Nah, kita langsung atau TikTok, kita koordinasi langsung, dan biasanya itu di take down langsung. Karena take down konten-konten ini memang amanat undang-undang, jadi mereka harus segera melakukannya. Ya. Mengenai banyaknya isu-isu yang baru saja kita bahas, pinjol, deepfake porn anak, meski bukan anak pun, dewasa pun juga ada begitu kan Pak, dan juga berbagai macam lainnya. Apakah Komdigi membentuk tim khusus atau ada satgas khusus begitu Pak? Ada tim khusus di pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal. Ya, tim ini bekerja 24 jam selama sepekan dengan 3 shift gitu, dan mereka memantau konten-konten negatif ya. Misalnya kayak pornografi, judi online, yang khusus soal terorisme, lalu ya konten-konten yang masuk ke dalam konten yang negatif dan melanggar undang-undang yang berlaku itu. Dalam 7 kali 24 jam itu Pak ya, dari tim Komdigi? Selama 24 jam. 7 hari, jadi 24 jam sepekan. Perang terus itu Pak? Iya, perang terus. Dan lain-lain. Ya, perang terus, tapi ya nggak ada jalan lain. Jadi kita sebetulnya butuh lebih banyak orang yang terlibat, tapi dengan kapasitas yang ada kita coba optimalkan gitu. Oke. Kita ke topik selanjutnya mungkin Pak, mengenai kampanye digital aman untuk anak. Ya, ini kan terdengar positif, tapi bagaimana Komdigi memastikan program ini tidak berhenti di level sosialisasi, melainkan juga berdampak nyata dari sekolah ke rumah ataupun lingkungan yang terjangkau oleh anak-anak ini? Iya, ini kita lakukan dengan kerjasama lembaga-lembaga pendidikan ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, lalu juga kita kerjasama dengan Komisi Perempuan dan Anak, kita juga bersama dengan kementerian yang urusan perempuan dan anak juga. Kita melakukan kampanye yang ada di sisi Komdigi, itu lebih kepada di hulunya. Kita coba bertemu dengan platform-platform yang saya sebutkan tadi itu untuk meyakinkan bahwa mereka sudah comply
dengan aturan-aturan yang dibuat, dan semua platform kelihatannya sangat kolaboratif untuk soal ini. Mereka cukup terbuka, mereka cukup antusias juga untuk melakukan pencegahan, karena kalau soal anak ini kayaknya nggak ada dispute lah. Pada umumnya mereka dengan cepat. Tapi juga ke sekolah-sekolah yang benar-benar real, ketemu face to face, bisa ngobrol dengan cara seperti itu juga ada? Iya, ya ada. Itu masuk dalam program literasi digital kita. Dan karena Komdigi tidak bisa menjangkau semuanya, jadi kita gandeng instansi yang terkait, misalnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu juga bekerjasama dengan kita untuk sosialisasi PP Tunas ini, sekaligus juga literasi digital kepada anak-anak gitu. Apa aja bahaya-bahaya yang akan menghadang mereka kalau mereka masuk ruang digital, ranjau-ranjaunya apa aja, dan mereka nggak boleh masuk ke dalam ini atau tidak mudah berkenalan dengan orang-orang asing gitu yang mereka tidak kenal gitu ya, atau lagi mereka dicoba rayu dengan berbagai macam cara untuk melakukan hal-hal yang tidak etis gitu. Pak Nezar, Komdigi ini tugasnya berat, menjaga keamanan digital, tapi juga harus memberikan ruang bagi rakyat untuk bisa berekspresi melalui platform yang ada dan digital yang ada. Bagaimana upaya terus menyeimbangkan antara keamanan dan juga melindungi kebebasan berekspresi ini? Ya, itu salah satu tantangan buat Komdigi. Tapi kita memegang prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kebebasan berekspresi itu dilindungi undang-undang, dilindungi oleh konstitusi. Kita memegang kuat amanat itu. Di sisi lain kita juga melihat ada ancaman-ancaman yang muncul, justru itu bisa merusak kebebasan berekspresi itu sendiri. Ada regulasi baru mungkin Pak untuk menanggulangi persoalan-persoalan mengenai isu-isu digital ini tadi yang sempat kita bahas, dan juga mungkin untuk melindungi masyarakat dari kejahatan AI. Ya, kita lagi menyiapkan peta jalan nasional artificial intelligence ya. Sudah dibicarakan dengan stakeholder yang ada, sudah 21 kali diskusi, ada 441 lembaga yang terlibat di sana, dan setiap kali diskusi dilakukan sangat antusias. Ya, 300-350 orang itu datang secara daring gitu ya, dan sekarang dalam tahap finalisasi, dan kita rencanakan dia akan menjadi perpres gitu. Ya, dia akan menjadi peraturan presiden, lalu kemudian peraturan lagi mendampingi roadmap ini untuk soal keselamatan dan keamanan penggunaan artificial intelligence gitu. Jadi ada 2 peraturan yang segera akan disahkan lah gitu. Baik, di 1 tahun kinerja dari Komdigi, capaian dan tantangannya sejauh ini seperti apa? Kita masih terus bekerja ya sesuai dengan Astacita, program dari Presiden dan Wakil Presiden, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ya, kita terus bekerja ya untuk memenuhi capaian-capaian itu, dan sampai saat ini saya kira untuk sejumlah program strategis yang ada di Komdigi kita sudah bisa mencapainya, termasuk misalnya konektivitas ya. Ini sudah 97% wilayah yang dihuni itu sudah tercover oleh konektivitas. Sekarang kita bekerja untuk memaintain atau memelihara konektivitas yang sudah ada. Lalu kemudian untuk soal pembangunan ekosistem digital, kita sudah meluncurkan ada banyak yang kita sebut sebagai innovation hub ya. Innovation hub yaitu mencoba menyatukan antara pelaku-pelaku startup di bidang digital dengan kebutuhan industri. Nah, lalu juga di bidang talent digital kita membuat AI Talent Factory. Ya, ini sudah berjalan di beberapa kampus, antara lain di Brawijaya, Malang. Lalu kita sedang mengembangkan dengan universitas yang lain. Dan AI Talent Factory ini menyiapkan talenta digital Indonesia, terutama dari 2005 sampai 2030, agar kita
tidak hanya menjadi user, tapi juga bisa menjadi developer dan juga important player di tataran global. Oke. Mungkin terakhir Pak Nezar, pesan dari Pak Nezar sebagai Komdigi untuk kepada generasi muda, anak-anak dan orang tua agar bisa selaras dalam menggunakan digital dengan baik, aman, namun juga bisa tetap bebas berekspresi. Yang pertama, kita jaga ruang digital ini bersama-sama. Seperti halnya teknologi, dia akan memberikan manfaat-manfaat yang positif buat kita semua. Kita daya gunakan manfaat itu sebesar-besarnya dan kita coba atur, kita coba hindari, kita coba navigasi potensi-potensi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi ini. Nah, saya kira dengan demikian kita bisa menjadi bangsa yang cakap secara digital, menggunakannya secara aman, dan yang paling penting kita juga punya kesadaran agar transformasi digital yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita bangsa yang mandiri secara digital dan menjadi pemain penting di regional maupun di tingkat global di Indonesia Emas 2045 nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nezar Patria atas waktunya. Tentu kita harapkan Komdigi tetap semangat dalam memberantas segala persoalan digital di dunia maya, gitu ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat. Mohon dukungannya dan doa restunya. Terima kasih. Perang melawan kejahatan cyber seharusnya menjadi perjuangan bersama, bukan hanya milik satu lembaga. Menjaga ruang digital mulai dari layar kecil di tangan kita hingga jaringan besar bangsa. Karena masa depan Indonesia bukan hanya berpijak di bumi, namun juga di dunia maya. Saatnya kita lawan kejahatan online dan lindungi generasi digital Indonesia. Saya Angelika Devaga undur diri. Sampai jumpa.